Shalom, selamat pagi ya Om. Perkenalkan, nama saya Wani John Waru dengan NIM 22220124, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Evaluation and Review Technique atau disingkat dengan PER. Di sini teman-teman, pada judul ini yaitu pada program evaluation ini dengan tugas mata kuliah di mata kuliah riset operasi. Dan di sini saya sudah menyediakan contoh, yaitu contoh bagaimana cara mencari suatu jaringan kerja, yang kedua jalur kritis, dan yang ketiga itu berapa persen nilai varians yang sudah kita cari. Nah, ini teman-teman contoh yang sudah saya cari dan yang saya harus paparkan kepada teman-teman. Di sini saya sudah mencari atau sudah mengisi sebuah aktivitas atau pekerjaan. Yang kedua durasi atau waktu. Yang ketiga rata-rata atau waktu, dan keempat itu varians. Nah, di sini durasi waktu ini terbagi menjadi 3, di mana ya teman-teman, simbol A itu yaitu sama dengan halnya dengan tercepat. Yang kedua normal atau disingkat dengan M, dan yang ketiga itu terlama atau disingkat dengan B. Nah, pada contoh ini teman-teman, saya belum menentukan rata-rata nilai waktunya dan nilai variansnya. Di sini saya sudah menuliskan angka 4, di mana teman-teman pada penentuan nilai rata-rata waktu itu kita harus menggunakan sebuah rumus, di mana rumusnya saya akan tulis teman-teman supaya lebih jelas. Untuk mencari rata-rata waktunya saya akan mencari dengan menggunakan rumus, di mana rumusnya yaitu teman-teman A tambah 4M tambah B sama dengan atau dibagi, teman-teman, bukan sama dengan ya, tapi dibagi 6. Jadi teman-teman, di sini saya jelaskan satu garis aja teman-teman, atau satu garis, di mana garis ini sampai dengan ini bagaimana cara, kenapa bisa angka 4 pada nilai rata-rata waktunya, di mana kita harus menggunakan rumus yang ini. Yang pertama kita harus mencari nilai A. Nilai A nya teman-teman 2 ditambah angka 4 ini teman-teman tetap dimasukkan angka 4. M ini teman-teman kita ambil yaitu 4, dan nilai B nya teman-teman itu angka 6 dibagi 6. Nah, sama dengan pertama teman-teman kita harus menghitung 2 tambah kita dalam angka 4 ini dengan dalam kurung ini kita kalikan, karena sesuai dengan apa yang ada dalam kurung tetap dikalikan teman-teman. 4 kali 4 sama dengan, yang pertama 4 kali 4 16 ditambah 6
dibagi 6 sama dengan 2 tambah 16, 18 tambah 6 arti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, jadi samakan teman-teman, sama dengan memakai rumus A tambah 4M tambah B dibagi 6. Jadi nilai baris pertama ini yaitu 4. Nah, untuk mencari nilai varians kita juga harus menggunakan rumus. Dengan rumus saya akan tulis teman-teman rumusnya. Rumusnya itu B kurang 6 kuadrat 2. Nah, ini yang menjadi rumus untuk mencari varians. Nah, pada contoh sini kita akan menentukan yang pertama B-nya teman-teman 6 dikurang A, nilai A-nya itu sini kita ambil teman-teman B-nya 6, ini B 6 dan A-nya 2 dibagi 6. Nah, sama dengan 6 dikurang 2 4 dibagi 6 kuadrat 2. Jadi hasilnya 0,444. Jadi sini kita sudah menentukan nilai variansnya itu 0,444 dengan menggunakan rumus ini teman-teman. Ini rumusnya dan ini rumus untuk mencari nilai rata-rata waktunya. Jadi saya akan tuliskan nilai variansnya 0,44. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, di sini saya sudah mencari jawaban nilai rata-rata waktunya dari 4 sampai seterusnya. Di sini tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara tutorial atau cara mencari nilainya. Jadi di sini sudah saya paparkan satu contoh bagaimana cara mencari nilai rata-rata waktu dengan menggunakan rumus. Sini saya sudah mencari jawaban. Selanjutnya sini saya akan menuliskan saja. Dan begitu juga nilai variansnya. Oke. Jadi jumlahnya ini teman-teman 41.
dan ini 8778. Nah, sekarang kita masuk sini. Teman-teman ada pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan yang harus kita cari. Mana yang pertama itu mencari jaringan kerja, kedua bagaimana jalur kritis, yang ketiga itu berapa persen nilai variansnya. Nah, yang pertama teman-teman kita jelaskan yaitu jaringan kerja. Nah, sekarang teman-teman kita akan mencari atau membuat jaringan kerjanya. Sini saya akan membuat jaringan kerja. Mana yang pertama teman-teman, angka 1. Terusnya kita tarik. Terusnya teman-teman kita akan tarik lagi. Begini cara penggambaran jaringan kerjanya. Nah, di sini saya akan isi teman-teman sesuai dengan pada tabel atau contoh yang kita ambil. Di sini angka 2, di sini angka 3, di sini angka 4, di sini angka 5, di sini angka 6, dan di sini angka 7. Nah, sesuai pada contoh ya teman-teman, atau yang harus kita ambil, 1 ke 2 kita berikan tanda panah supaya biar jelas. 2 sesuai dengan aktivitas tadi teman-teman. Di sini ini 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 6, 6 ke 7. Nah, di sini saya akan memberikan tanda panah pada jaringan kerjanya. 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 5 bisa teman-teman. Di sini 3 ke 5 belum saya tulis tadi. 3 ke 5, 3 ke 4, 4 ke 6, 5 ke 6, 7 ke 6 ke 7. Nah, ini semua teman-teman jaringan kerjanya. Di sini saya akan menuatkan atau rata-rata waktunya teman-teman. Cara ini, cara angka 1 ke 2 berapa rata-rata waktunya. Tadi sudah kita cari rata-rata waktunya itu 4. Cara ke 1 ke 2 yaitu rata-rata waktunya 4. Jadi kita akan tuliskan pada pertengahan teman-teman. Cara angka 1 ke 2 yaitu 4. Tadi kita sudah menggunakan pakai rumus yaitu
teman-teman dalam mencari jarak waktunya. Jadi 2 ke 3 teman-teman 8, 2 ke 4 7, 2 ke 5 6, 3 ke 5 9, 3 ke 4 saudara 0, 4 ke 6 15, 5 ke 6 12, dan terakhir teman-teman 6 ke 7 80, angka 8. Nah, pada angka-angka ini teman-teman saya kasih tahu bahwa ini adalah jarak antara angka 1 dan 2, jarak waktunya 4. 2 ke 3 itu 7, 2 ke 4 7, 2 ke 3 8, 3 ke 4 0, 2 ke 5 6, 3 ke 5 9, 5 ke 6 12, 4 ke 6 15, dan terakhir itu 6 ke 7 8. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan lagi teman-teman, kita harus menentukan pada jaringannya itu waktu start finishnya suatu pekerjaan, dan berapa nilai penyelesaiannya, dan berapa nilai bekerja atau pada pemunduran suatu nilai penyelesaian. Di sini saya akan tulis nilai penyelesaiannya atau waktu start sampai pada penyelesaian. Ini 0, ini 4, ini 4 saudara, 4, 12, ini 11, ini 12, ini 12 teman-teman, ini 12, ini 12, 10, 21, 21, 33, 22, 33, dan 41. Nah, angka 41 ini teman-teman, angka 41 ini itu nilai penyelesaian ini angka 41, dan ini adalah angka 0 sama dengan angka 4 ini itu waktu start mulai suatu pekerjaan. Nah, sekarang kita akan memundurkan, cari pemunduran nilai penyelesaian teman-teman, dimana yang pertama kita duluan ke itu nilai mundurnya 41, ini 33, ini sama dengan 33 saudara, ini 21,
Sini 21, sini 12, sini juga 12, sini 10, sini 12, sini 11, sini 12, 4, 12, 4 dan 0. Nah, di sini teman-teman, ini adalah jaringan kerja pada contoh yang saya ambil. Bisa diperhatikan. Jadi nilai penyelesaiannya itu angka 41. Di sini teman-teman, angka 41 nilai penyelesaian dalam suatu contoh yang saya ambil. Jadi rata-rata waktunya 41. Di sini saya sudah tulis 41. Dan sekarang kita masuk pada jalur kritis. Jalur kritisnya itu teman-teman, kita harus cari pada jaringan kerja yang kita paparkan. Di sini jalur kritisnya itu dimana jalur kritisnya itu pada angka 1 ke angka 2, 1 ke angka 2. Ini adalah jalur kritis. 2 ke angka 3, 2 ke angka 3, 3 ke angka 5 saudara, 3 ke angka 5, 5 ke angka 6, 6 ke angka 7, angka 7. Jadi jalur kritisnya saya jelaskan kembali. 1 ke angka 2, 2 ke angka 3, 3 ke angka 5, 5 ke angka 6, dan 6 ke angka 7. Jadi ini adalah teman-teman, yang pertama ini adalah jaringan kerja. Dan kedua itu jalur kritis. Jalur kritisnya itu 1 ke angka 2, ke 2 ke angka 3, 3 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 7. Ini adalah jalur kritisnya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan menghitung berapa persen nilai varians yang sudah kita cari. Di sini kita akan mencari nilai variansnya. Terlebih dahulu pada gambar ini teman-teman, proyek bisa kita simpulkan. Kesimpulannya itu kesimpulan pada jaringan kerja. Proyek yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu
41 minggu. Ini adalah kesimpulan pada jaringan kerja. Dan sekarang teman-teman, kita harus mencari varians. Nilai variansnya dihitung sesuai dengan saya akan tulis teman-teman. Varians dihitung sesuai dengan jalur kritis yang sudah kita tentukan. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan dulu di mana jalur kritis pada tabel tersebut. Jalur kritisnya tadi teman-teman yaitu angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Jadi 1 ini teman-teman. Ini variansnya 2. Angka 3 ke 5 itu saudara, 3 ke 5 ini 3 ke 5. Terusnya 5 ke 6 ini, dan 6 ke 7. Jadi total variansnya 8778. Ini adalah nilai variansnya. Nah, sini kita akan tulis teman-teman dengan memakai rumus S kuadrat U kuadrat sama dengan 8778. Standar devisa proyek S akar dari 8778 sama dengan 29628. Ini adalah nilai standar devisanya, teman-teman. Nah, ini kita akan memakai rumus lain untuk mencari berapa persen, apakah masuk pada tabel sesuai dengan tabel pada umumnya. P D lebih kecil dari 45 sama dengan P Z lebih kecil dari 45 dikurang 41 sama dengan 29628 sama dengan P Z lebih kecil dari 1,35 sama dengan nilainya ini 0,9115. Maka pada nilai ini teman-teman, ini nilai 0,9115 ini sesuai pada tabel Z. Jadi ada peluang besar sekitar 91,15%. Jadi nilai variansnya itu teman-teman yaitu 91,15%.
Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan saya mengenai program evaluation and review teknikin. Mungkin dalam penjelasan saya banyak yang menjadi kesalahan dan kesilapan saya dalam memberikan penyampaian yang tidak akurat kepada teman-teman. Segala kekurangan mohon dimaklumi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo, hidup mahasiswa.